Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita berada di alun-alun Cirebon di salah satu undangan yang telah diberikan kepada Gusti Patih Cirebon kepada kita. Dan hari ini kita berada di alun-alun Cirebon, tepatnya di Sangkala Buana, depan Keraton Cirebon. Jadi hari ini kita akan berkunjung ke Keraton Cirebon. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita lanjut berikutnya. Oke, yuk sekarang kita ke dalam yuk. Oke. Kita ke tempatnya Gusti Patih. Kira kita dapat undangan? Oke, siap. Ayo. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak. Bapak mohon maaf bisa bertemu dengan Kanjeng Patih Gumelar? Boleh, silakan Bapak dengan senang hati. Silakan. Lalu untuk ini selain itu digunakan buat apa lagi, Pak? Ini digunakan untuk pengadilan keraton. Pengadilan keraton hanya digunakan seperti itu aja? Ya. Oke. Nah, ini raja bertindak sebagai hakim duduk di sini. Beliau di situ? Ya, di sebelah sana ada panglima perang. Oke. Kemudian di sini ada penasihat hukum raja. Siap. Ya. Kemudian di sini ada tempat para pengiring raja, pengawal pribadi, dan juga menteri-menteri ini di sini. Oke. Namanya mande pengiring. Dan di sebelah sana, di ujung sana ada mande karesmen, tempat para musisi menabuh gamelan. Wah, hebat juga. Ini luas bangunannya berapa, Pak? Luas keraton tempat ini 24 hektar. 25 hektar. Wah, luas juga ya Pak ya. Setiap hari pasti banyak pengunjung Pak sini? Setiap hari ada pengunjung. Oke. Yang ramai. Hari-hari libur aja. Sabtu, Minggu mungkin ya? Weekend kayak gitu? Ya. Hari Jumat nggak? Biasa aja atau gimana? Agak ramai. Assalamualaikum Gusti. Selamat datang juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah juga. Ya, selamat datang. Gusti, silakan teman-teman saya juga ketemu lagi. Terima kasih Gusti sudah mengundang kami untuk datang ke Kasepuhan Cirebon. Dan mungkin ini undangan Gusti buat kami semua juga bisa datang ke sini berkunjung. Terus juga sambil mengenal Kasepuhan Cirebon. Iya. Gitu. Saya akan antar. Insya Allah saya akan sedikit menjelaskan. Dengan senang hati, silakan ya. Wah, luas sekali ya Gusti ya. Boleh. Foto dari Sultan Sepuh 14, yaitu ini adalah kakak kandung saya. Jadi putra pertama dari Sultan Sepuh 13. Baik, baik. Jadi kalau saya paling kecil atau bungsu. Bungsunya. Iya. Jadi beliaulah yang memprakarsai pembikinan Museum Pusaka. Ini dibangun di tahun 2017 menjadi contoh museum untuk keraton-keraton yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Dan diresmikannya oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat itu. Baik. Langsung ditandatangani prasastinya oleh Pak Jokowi. Karena beliau adalah ketua dari Forum Raja Seluruh Nusantara. Siap. Oke. Ya. Nah, ini ada simbol atau filosofi yang dibikin oleh almarhum Sultan Sepuh 14, yaitu Pangeran Raja Arif Nata Tingkat. Kita ada karena leluhur kita ada. Ya, betul. Hormati dan rawatlah pusakanya, tauladani pemilang sejarahnya. Jadi kita sebagai generasi penerus jangan melupakan sejarah. Nah, ini yang waktu diresmikan oleh Bapak Presiden ya di tahun 2017 ya. Beliau yang meresmikan untuk museum pusaka yang ada di kampus Pak. Dan ini Sultan Sepuh 11. Baik. Yaitu Buyuta ya. Sultan Sepuh Pangeran Raja Abdul Qasim Arifin yang ke-11. Dan ini yang ke-12, Sultan 12.
ini kakek saya. Ini kakek iya, Iya, tuh, kakek. 1942. Iya. Belum lahir itu saya. Belum lahir, saya belum lahir. Meninggalnya di tahun 69. Iya. beliau. Nah, ini Sultan Sepuh 13 itu ayah saya. Oh, ini ya. Iya. Dari tahun 69 setelah meninggalnya kakek melanjutkan. Yang tadi kakak setelah ayah saya itu meninggal 2009. Baik, baik, baik. Nah, ini merupakan sejarah ya. Iya. Sejarah dari susunan keluarga. Betul. Jadi era masa-masa Sultan. Betul. Yang kebetulan fotonya mungkin dari Sultan Sepuh 11 yang ada. Yang 10 belum ada gitu ya. Gimana? Silakan. Baik, silakan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pusaka Wah. di era masanya yang Pajajaran maupun Galuh dari Sultan Sepuh antara 12. Itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Karena nenek saya dari Sumedang. Oh ya? Iya. Nenek saya dari Sumedang. Jadi ayah saya ya ada untuk kejalurnya itu dari Sumedang. Oh. Ini beberapa peti, di mana peti ini adalah peninggalan dari Syarif karena Syarif itu tinggal atau lahir di Mesir. Iya. Gitu. Dulu digunakan buat untuk apa? Kalau sekarang travel bag ya. Oke. Jadi travel bag dalam arti dulu karena mungkin pada saat itu berupa bahannya kayu, jadi mungkin sekarang untuk baju atau apapun ya di situ. Oke, di peti kayak gitu. Iya. Kayak koper kali ya, bisa bawa kemana gitu ya? Betul. Oke, oke. Nah, ini ada salah satu ikon Iya? di Papua adalah kereta Singabarong. Kayak kereta kencana gitu? Iya. Kalau di sana ada vaksin. Oh iya, Iya, betul, betul, ada. betul sekali. Karena mana barangkali menjelaskan mengenai sejarah dari kereta Singabarong. Ya. Iya. Gusti, makasih ya. Iya. Bapak silakan. Sampai ini kereta Singabarong ini makhluk mitologi di Cirebon ya, Prabangsa. yang pada waktu itu diperkenalkan lagi oleh pembuatnya yaitu Panembahan Rosari, cucu dari Sunan Gunung Jati, untuk membuat kereta Singabarong dalam wujud makhluk mitologi tersebut. Di mana dalam makhluk mitologi tersebut juga itu melambangkan 3 peradaban asing yang mempengaruhi Cirebon pada waktu itu. Baik, Nah, baik. belalainya itu untuk melambangkan hubungan dengan India. Baik. Ganesha. Ganesha, baik, Gitu. baik. Perlu Baik. kita ketahui yang namanya Cirebon itu sebagai pusat syiar Islam yang pertama di tanah Jawa termasuk. Baik, ya. Di samping Demak, maka Cirebon itu sebagai salah satunya pusat syiar Islam, maka didirikanlah pemerintahan Islam yang pertama di tanah Jawa, Baik. yaitu di Cirebon. Nah, Demak itu yang kedua sebetulnya. Ya, jadi ini kereta ini sekarangnya sejak zaman Jepang itu sudah berhenti beroperasi, tidak bisa Oke. keluar. Tapi untuk pencuciannya itu masih dilakukan secara adat setahun sekali di bulan Suro. Suro, oke. Kayak malam satu Suro kayak gitu ya. Iya. Oke, Itu oke. bisa dikeluarkan gitu pas kalau untuk. Tidak. Oh. Cucinya di sini. Oh, di sini langsung. Nah, untuk yang dikeluarkannya itu bikin yang replika. Oh, replika. Nah, ada di belakang. Oh, ada replikanya. Kalau acara Suro itu Sultan itu menggunakan kereta yang Selanjutnya, ayo kita ke tempat lain mungkin. Mari. Ya. Nah, ini seperti ini di sebelah kiri Bapak dan Ibu itu terdapat gamelan-gamelan. Gamelan sekaten berasal dari kata sahadaten. Orang dulu kalau nonton gamelan ini pakai sahadat. Oh, Bayarnya. Pakai sahadat. Jadi kayak mahar gitu ya? Iya. Seperti itu. Oke. Jadi nggak pakai uang. Nah, ini Sunan Kalijaga juga merupakan murid dari Sunan Gunung Jati juga. Gitu. Nah, di mana ini ada peninggalan Sunan Kalijaga juga, yaitu namanya gamelan kodok ngorek untuk manggil hujan ini. Oh, ini. Iya, jadi kalau dilanda kekeringan suatu negeri, kita buka gamelan ini nanti hujannya turun. Oh, seperti itu. Jadi kayak penutup ini ya, krek gitu ya? Iya, Kata. makanya kodok ngorek. Oh, oke. Yang tertua juga di Asia Tenggara. Ini asli gitu, karena ini peninggalan Hindu. Oke. Maaf kalau di tempat lain ada namanya gamelan kodok ngorek, itu eranya Islam. Oh, Kalau oke, ini eranya oke, oke. Hindu, ini jadi peninggalan Hindu, jadi lebih tua. Jadi kodok ngorek yang warisan Islam itu adalah generasi penerusnya dari kodok ngorek yang eranya Hindu, dan peninggalan yang eranya Hindu adanya di sini. Ini terakhir penggunaannya itu di zaman Isinya di mana? Oh, kalau ini masih dilestarikan sampai sekarang. Ya, Oke. kalau Idul Fitri, Idul Adha tetap ditaruh. Ini ya, duk gitu ya, tabu terus. Iya, Ini ini apa? Ini merupakan atau pedang atau seperti apa? Kan? Seligi, Seligi, ya. tombak 2 arah. Jadi Oke. gagangnya di tengah.
Oke, oh berarti ini termasuk tombak salah satu itu. Tapi Oke. dua arah ya? Dua arah ya. Jadi cara Oke. membukanya juga Sama juga seperti itu ya, juga sama. sama. Baik, baik. Wah, ternyata luar biasa sekali ya. Boleh, silakan. Nah ini Oh, meriam-meriam dan juga di sini ada gamelan ini seketuyung untuk mengiringi tanggap wayang. Yaitu Ini. wayang peninggalan Sunan Kalijaga ada di sana. oh di kotak itu ya? Ya, Oh, yang wayang Kulit kulitnya. ya? Itu dibukanya nanti kalau ini kalau Jumat Kliwon. Bisa dibuka ini kalau Jumat Kliwon. Oh, gitu. Kalau kita bersihkan itu Jumat Kliwon, bisa lihat Oke. wayang Kalijaga. Ini ini tahun berapa meriam ini nih, Pak? Setengah 9 pagi sampai sore jam 3. Tahun berapa mungkin ini meriam? Ini sekitar tahun 1529. Oke. Ini rampasan Portugis. Oh, ini ya, meriam ini ya. Nah, ketika Cirebon waktu itu mengusir Portugis yang ada di Sunda Kelapa dan kemudian mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Oke. Nah, yang mimpin itu adalah Fathahillah menantunya Sunan Gunung Jati. Ya, baik. Nah, makanya Museum Fathahillah itu ada di Jakarta kan? Ya, betul. Gitu. Tapi makamnya Fathahillah ada di Cirebon. Ya, oke. Berdampingan sama Sunan Gunung Jati. Ya, selanjutnya mari kita sambil jalan. Ya. Nah, ini tanduk-tanduk untuk melalui permaisuri Kabupaten Kota. Oh, ini ya. Ya. Nah, kalau ini Usulpana pasukan wanita Cirebon dan ini replikanya yang saya ceritakan tadi. Oh, yang ini yang bisa diarak keluar ya, Pak ya? Iya betul. Nah itu pintunya Oh, iya, sebelah betul. sana belakang itu Hmm. keluar masuknya dari sana. Oke. Begitu. Mirip-mirip ya, gitu ya. Tapi ini kayaknya lebih kecil ya, Ya orang replikanya juga ya. kebanyakannya melihatnya seperti itu kan. Ah. Saya juga melihat seperti itu. Tapi kata pembuatnya sih Gede. ya sama. Sama. Oke. Iya, tapi kita kalau kecil. Heeh. Lebih bisa. Selanjutnya kita kemana, Pak? Ya, kami sudah Iya. Lalu ini kayak tebus udah. dari Banten. Oke. Ya, jadi Sunan Gunung Jati mendirikan dua kesultanan atau Hmm. dua kerajaan Islam yaitu Cirebon sama Banten. Siap. Kalau Cirebon diberikan kepada adiknya, Hmm. nah Banten itu untuk anaknya yang tertua, Hmm. namanya Sultan Hasanuddin. Hasanuddin, betul. Gitu. Siap. Mari kita Ya. Silakan. lanjut. Pegon. Oke. Ya, Berarti ini merupakan huruf antara Arab dan Jawa ya, kayak gitu. ya, bahasanya Jawa, Bahasa Jawa. tapi tulisannya Arab. Arab. Nah, dalam bahasa Jawa itu karena Hmm. tidak ada dalam bahasa Arab itu kata-kata seperti eng gitu, Hmm. maka ditambahkan seperti ain jadi 3 itu kan eng. Siap. Begitu. Betul, betul, betul. Ya. Kemudian C juga kan di Arab kan nggak ada Hmm. gitu. Nah, Hmm. ini C ada, itu kan nggak ada, jadi tulisnya itu alif sama ya jadi ain. Ah, Nah begitu oke. jadi E begitu. Ya. Iya, Oh, ini oke. baju jirah. Oke. Nah ini beratnya hampir ini ya 8 kilo. 8 kilo. Menurut saya Oke. itu di Sunda Kelapa dan dimenangkan di Cirebon Hmm. karena dibantu Sultanan Demak. Saya lihat ini kayak karakternya dari besi ya, memang besi ya. Ini kayak ini Jirah tembaga besi. sama kuningan campuran sama logam-logam yang lain. Oke. Ya, jadi lebih ini ya, lebih apa? Batik lulungan ini kelihatannya lebih apa namanya? Lebih kayak nonjol gitu ya, lebih ini ya. Timbul ya, lebih timbul kayak gitu. Iya. Oh, lebih pahatannya. timbul, iya. Ah. Nah ini ukiran-ukiran ini ya kemudian ukiran di dinding ini kemudian oleh orang Cirebon itu dipindahkan ke kain Oke. gitu. Iya, betul. Nah itu Baik. di Cirebon itu banyak sekali pengrajin kain dulu. Hmm. Cuma pewarisnya sekarang itu yang meneruskan itu dari desa Trusmi, makanya dikenal batik Trusmi. Trusmi, iya. gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Ya dulu juga di sini banyak, cuma kan sudah punah Hmm. gitu tuh. Dan kebanyakan itu Trusmi yang masih mempertahankan sama desa-desa sekitar. Nah kalau ini Hmm. kecantikan, Hmm. ya ini ada perhiasan pengantin. Hmm. Ini kuningan sari. Kuningan sari. Iya, kalau itu kotak sirih untuk menjadi pemeliharaan gigi. Oke. Sama gelas-gelas itu terbuat dari kayu, bambu. Mhm. Nah, kalau ini dari Eropa. Mode-mode Eropa ya ini ya. Ini coba termasuk salah satunya Eropa juga abad Iya. berapa nih? Ini, 20. abad ke 18 ya. Boleh, ini mahkota wayang orang. Oh, kirain nama kota raja atau gitu. Bukan, mahkota raja ini sudah tidak ada. Oh, Itu dulu sih ada mahkota raja, cuma kan ketika perang dengan Belanda itu kan kemungkinan dirampas atau
apa keluarga raja-raja dulu itu menyimpannya. Oke. Gitu. Jadi yang orang berarti lebih ke nari gitu ya, lebih untuk pertunjukan. Iya, dan bahannya itu kan beda, itu dari kuningan. Silakan, kemana lagi kita sekarang? Nah, kita memasuki halaman keraton yang namanya di sini ada Bundaran Dewan Daru, yaitu sebuah taman untuk mencari keraton. Ya. Nah, ini ada simbol-simbol keraton Pasepuan seperti harimau, itu lambang kerajaan Pajajaran, di mana Baik. hubungannya ini keraton ini adalah keturunan dari Raja Pajajaran. Baik. Kalau ini nunjuk ini ruang informasi. Pendopo Sebelah sana, tempat ya. ini para Di tamu sebelah ya. sana itu ada Selimang Ranti. Di sebelah sana. Gunanya Ya, buat Selimang apa? Ranti Bapak? Itu lobby. Lobby. Ya, Jadi ruang itu tunggu gitu ya? tunggu. Oke. gitu. Siap. Nah, di sini di lemari juga dihiasi oleh porselen dari Belanda. Nabi maaf, ini Nabi Musa. Yang membawa 10 firman Tuhan. Itu Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Nuh di sini sedang naik bahtera. Berarti ini setiap dinding ini ada ukiran-ukiran kisah-kisah nabi gitu ya, Iya, sehingga. semua yang ada di keraton itu punya falsafah semuanya. Begitu. Bukan hanya ini porselen aja, itu tapi tiang-tiang juga ada falsafahnya. Semuanya ini 4 tiang Iya. melambangkan 4 penjuru mata angin atau sedulur papat 5 pancer. Nah, kelima pancernya yang mana? Yaitu atapnya. Nah, kalau kita sentuh, nah itu kita dorong, ini masih asli, ini masih pelan. Nah, ini bangsal. Bangsal itu berasal dari bahasa Padang, bangsal. Jadi ruangan ini adalah ruangan tamu. Ruangan tamu. Tempat raja menerima tamu-tamu kehormatan di sini. Baik. Di bangsal namanya bangsal Prabayaksa. Baik. Praba artinya sayap dan yaksa. Dan yaksa itu besar. Prabayaksa itu artinya sayap besar. Gitu. Jadi Baik. raja dengan kekuasaannya melindungi tamu-tamunya yang ada di sini. Nah, ini di sini tempat duduknya raja dan keluarga, dan kemudian ini di kanan kiri ini tempat duduknya tamu-tamu. Oke, berarti untuk tamu-tamunya kanan kirinya ya. Berarti raja dan juga mungkin permaisurinya mungkin di situ ya. Betul. Oke, Itu namanya baik. bangsal Panembahan. Bangsal Nah, Panembahan. itu peninggalan dari Sunan Kudus. Makanya itu di sana lantainya juga itu masih asli. Kalau kita lihat tumbuhan, Boleh di sana? Silakan. silakan, tapi kita nggak boleh naik ke atas. Oh, baik, Pak. Nah, ini lantainya masih asli. Baik. Ya. Dan kemudian itu ranjang dari Putri Ongtinio. Bangunan ini juga masih asli. Dan kemudian untuk dinding-dindingnya yang berwarna putih itu ada renovasi tahun 1682. Begitu. Baik, baik. Dan kemudian ini juga dihiasi dengan Ini kayak ukiran Tiongkok ya? ukiran ya Tiongkok, Iya. karena memang ada pengaruh dari Tiongkok. Baik. Baik, selanjutnya Bapak kita kemana lagi? Apa ada tempat lagi Bapak yang bisa kita eksplor lagi sejarah? Itu ada situs ini apa? Situs dalam Agung Pakuwati. Oh. Nah, itu di sana ada sumur peninggalan Sunan Gunung Jati yang digunakan dulu bersuci. Oke. Ya. Apa kita boleh kesana ngelihat atau seperti apa? Boleh sih. Atau ada ini sesuatu apa maksudnya apa upacara tertentu atau ritual tertentu kayak gitu nggak? Nggak, jadi kita bisa berkunjung, wisatawan juga bisa berkunjung. Baik. Ya. Selanjutnya kita menuju ke mana? Dalam Pak? Agung Pakuwati. Dalam Agung Pakuwati. Dalam Agung Pakuwati. Sisa peninggalan sebelum keraton Kesepuan ini berdiri. Sebelum keraton Kesepuan ini berdiri. Oke. Untuk keraton Pakuwati itu awalnya itu yang mendirikan itu Raja Pakuwati. Yang merupakan Papua pasti dari Sunan Gunung.
Ini merupakan petilasannya beliau. 2000 inilah meter persegi. Oh, Gitu. oke. Nah, ya ini dulu Raden Walang Sungsang ketika mendirikan pusat syiar Islam itu lokasinya seperti ini. Oke. Nah, ini dihancurkan Belanda tahun 1678. Oke. Ketika VOC menduduki Cirebon, Baik. keratonnya diserang, lalu kemudian hancur, lalu kemudian dipecah, keratonnya jadi dua. Baik. Lalu dibuatlah keraton Kesepuan dan keraton Kanoman. Oke. Di mana keraton Kesepuan ini didirikan di tempat bersemayamnya Sunan Gunung Jati 150 meter ke barat daya. Itu Jadi. ada ruangan bangsal Panembahan tadi. Oke. Gitu. Nah, disitulah Baik. akhirnya dipindahkannya ke situ. Baik. Gitu. Kita boleh masuk? Boleh. Oke. Nah, ini bata-bata. Ya, Oh. bata dulu itu untuk ditempa pakai semen, jadi sekarangnya Oh, digosok. Oh gini ya, ini bata aslinya ya? Bata asli tahun 1445. Bata urat keraton. Seperti itu sekarang sudah rontok begitu. Nah, ini hasil renovasi untuk melindungi situs yang ada di sini didirikanlah tembok-tembok ini Tembok-tembok tahun kayak gitu. 1682. Oke, baik. Sumur Agung, Sumur 7, Sumur Kejayaan di sini. Ya, sebetulnya yang namanya sumur 7 itu sumur yang ada semuanya ada 7. Oke. Nah, masing-masing punya nama. Mhm. Begitu. Nah, yang 4-nya ada di luar sini. Ada di luar sini maksudnya di area tempat warga masyarakat itu mendirikan bangunan begitu. Jadi warga masyarakat itu ada yang memasuki area keraton. Nah, itu sebenarnya dulunya keraton yang ada rumah warga itu. Baik, Nah, di sebelah sana berarti. iya begitu. Jadi yang terpelihara hanya sekitar sini gitu, yang dipelihara oleh keraton. Yang lainnya itu sudah jadi pemukiman warga gitu. Boleh kita menuju ke sana? Boleh. Nah, ini diantaranya sumur ini ya, ada sumur Agung yang masih terpelihara, sumur Jahan, dan sumur Kejayaan. Jadi ini namanya bukan sumur 7, sebetulnya sumur Jahan. Jahan. Iya, ada Oke. Jahan, ada sumur Kapilayu dan lain sebagainya, semuanya ada 7 gitu. Karena ini sumur Jahan ini di dalamnya ada 7 lubang yang alirannya itu dari laut, maka dirubah namanya jadi sumur 7. Sebenarnya yang namanya sumur 7 itu sumur yang jumlahnya 7. Baik. Wah, ini juga ya. Lebih sini ya. Nah, kalau ini Edukasi. kolam Betul. untuk penelitian dulunya. Oh, Ya, jadi dulu tamu-tamu yang mau menghadap kepada raja atau aku itu mandi dulu di sini. oke. Berarti ini rumah kolam pemujaan kan ya, bukan seperti itu? Atau pemandian, Mandi ya, penyucian dulu kayak gitu sih? pencucian lalu menghadap raja. Oh, oke. Jadi ada ruangan yang masih dijaga adatnya sebelah kanan ya. Mhm. Nah, ini di mana Sunan Gunung Jati dulu beriktikaf di sini dengan Raden Walang Sungsang. Itu yang sekarangnya ya ini masih terpelihara dan masih digunakan secara ritual. Kalau ada orang-orang atau dari keluarga keraton sendiri atau sultan sendiri yang masih menggunakan tempat ini untuk bermunajat kepada Baik. Allah Subhanahu wa taala. Pohon beringin tersebut sudah berapa lama? Ini pohon sih? pohon lo ini Hah? hampir 100 tahun. Ini? Iya. Wow. Kalau pohon di sini tidak ada yang umurnya sama dengan keraton 500 tahun, nggak ada. Semuanya Oke. sudah pada tumbang semua. Iya. Yang paling tua tinggal di tua. Ini aja. Yang lainnya di bawah 100 tahun. Ini ada ruangan di mana tempat ini. Iya. Tempat tembok atau menghadap. Ya. Ini tempat menghadapnya andahan-andahan raja dulu di sini untuk bermusyawarah. Di sini tempatnya. Aslinya ini bangunan terbuka, tidak ada dinding. Setelahnya Eropa masuk, nah baru dibuatkan dinding. Itu jadi pengaruh Eropa. Oke, baik. Paseban Dalang Agung Pakungwati. Sana, Ya. itu kalau mau lihat, hanya laki-laki. Oke. Perempuan itu tidak diperkenankan untuk masuk ke sana Baik. secara adat. Oh, Gitu. Nanti yang teteh bisa ini nunggu di sini. Oke. Kita sementara Jadi ini sebetulnya itu untuk pemandian atau berdoa? Iya. Oke, pati khusus untuk laki-laki. Itu Iya. aja. Karena zaman Sunan Gunung Jati sendiri Oke. itu istri
beliau sendiri tidak masuk ke sini. Oke, boleh mendekat ke pintunya, Pak? Boleh Ya. masuk ke sana, jalan terus juga boleh. Oke, mendekat aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Oh, Ini baik. ruangan di mana saya minta tidak ada orang susah. Oke, di sini ya mereka tuh kayak Ya. seperti bumbu Nah, najat alas juga ya. kakinya harus dilepas kalau Baik. masuk ke sini. Baik, baik. Tapi baik. kalau hanya di sini ya tidak perlu Tidak apa-apa. dilepas. Oke. Nah di sana ada sumur, di sana ada sumur yang namanya sumur Kejayaan. Hmm. Nah, itu di semuanya sumur-sumur itu 7 sumur itu digunakan untuk bersuci semua. Sebelah sana ada sumur Agung. Nah kalau sumur Agung kita nanti kan nggak lepas alas kaki, jadi kita bisa masuk ke sana. Kalau di Baik. sini kan Memang harus lepas alas kaki. lepas alas kaki ya di sini ya. Oke. Jadi ini merupakan tempat Sunan ya, Sunan Gunung Jati ya. bersama dengan Raden Warang Sungsang ya. Jadi beliau tuh di sini kayak bermunajat atau mungkin Bermunajat di sini. ya. Jadi dulu itu sebelum ada masjid, Hmm. para wali dan umat Islam itu kalau sholat itu di Istana Raja, Baik. karena belum ada masjid, karena Cirebon itu merupakan pusat pemerintahan Islam yang pertama di Tanah Jawa. Baik. Gitu. Baru keduanya Demak. Iya, Oh, betul. dua, gitu. Itu sejaman. Hmm. Gitu. Tapi Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa bukanlah dua masjid yang tertua di Tanah Jawa. Sudah ini ya, Kalau sudah ini sejak tahun sejak tahun. 1445. Oke, udah lama banget ya. Udah lama 1445. Kalau Masjid Agung tahun 1500. Jadi sumur Agung merupakan sumur laki-laki atau perempuan bisa ya di sini ya. Ya. Jadi berbeda dengan sumur yang tadi ya. Ya beda. Di sana. Oke. Hmm. Kalau kebanyakan yang lebih seringnya di sumur ini yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk bersuci daripada sumur yang lainnya, sumur ini Baik, baik. yang paling baik. sering. Makanya di sini yang paling banyak Baik. pengunjungnya ini di sini. Tapi kita harus menjaga wudhu, jadi dimanapun kita berwudhu untuk menjaga kesucian. Baik. Bagus. Hmm. Dan ini kalau sudah selesai dihimbau untuk tidak dilap pakai kain atau apa, biar suruh menyerap. Nah kata orang tua itu sehat katanya, Hmm. sampai menyerap ke pori-pori. Oke. Nah, itu tadi setelah kita berkeliling ke area Keraton Cirebon, maka dari itu ini udah sore juga. Kita sama-sama pulang ya, kawan-kawan. Oke. Terima kasih semuanya sudah melihat liputan kami dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.